Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara langsung dengan Profesor Dr. Azumardi Azra ya, yang sudah kehilangan harapan terhadap 4 hal. Karena Azumardi Azra itu pakai peci. Saya lihat di R. Subeno Arif Point ya, dia pakai peci hitam, saya pakai peci putih. Ada itu dosen saya itu dulu. Saya pernah jadi tukang sapu di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta 14 semester. Itu dosen saya dulu. Pak Edi, kenalkan saya Yudi Pramuko, murid Kak Edi dulu. Saya sore manggilnya Kak Edi ya, Kak Edi. Kak Edi, saya sudah lihat wawancara di R. Subeno Arif Point ya, yang hopeless itu. Hopeless itu apa sih? Kehilangan harapan gitu ya. Ya Mbak, kalau ngomong jangan pakai hopeless, jangan pakai bahasa yang susah. Hopeless, kehilangan harapan. Jadi saya simpulkan ya, saya tidak setuju ya sebagian dengan pikiran-pikiran Kak Edi ya. Pertama, Kak Edi bilang hopeless terhadap 4 hal ya. Pertama, terhadap Presiden Jokowi hopeless, kehilangan harapan ya, karena hanya memainkan gimmick aja. Sebenarnya bahasanya itu kalau yang halus tuh ya ingkar janji gitu. Kalau bahasa yang lebih keras ya, yang lebih keras tuh suka bohong. Tapi kalau bahasanya Kak Edi suka memainkan gimmick. Antara kenyataan dan harapan tuh nggak cocok gitu. Terus kedua, Kak Edi kehilangan harapan terhadap pemerintahan ya, ya, Kementerian BAKN Badan Administrasi, terus ya itulah, saya nggak ngerti, saya bukan ASN sih, saya tukang donat. Yang ketiga, kehilangan harapan terhadap KPK, dan keempat, kehilangan harapan terhadap civil society, bukan civil society, dunia kampus ya. Semuanya pada diam seperti rektor, dosen, termasuk mahasiswa. Untuk keadaan sekarang, dan waktu ditanya sama R. Subeno Point ya, maksudnya R. Subeno Arif itu korupsi, kalau angkanya skalanya 1 sampai 10 itu berapa? Kayak dibilang 8, itu berarti sudah lampu merah, kata R. Subeno. ya mengerikan juga sih, mungkin betul ya, tapi kesannya terus jadi kita itu rakyat, terutama saya itu jadi, kalau orang pandai seperti Kak Edi aja kehilangan harapan, terus nasib saya sebagai rakyat gimana? Tambah kehilangan harapan ya. Terus kita berharap ke siapa kalau gitu? Kalau tesis saya dulu sih, memang akhirnya rakyat itu harus menolong dirinya sendiri. Memang udah nggak bisa dijadikan gantungan harapan pemerintah kita itu. Dan istilahnya itu sekarang, kalau kata Kak Edi, di awal pemerintahan Jokowi periode kedua itu KKN itu sangat menguat ya. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal KKN itulah kan amanat reformasi sebenarnya yang dulu diberantas oleh atau tanda bahwa zaman baru adalah ingin menghilangkan KKN ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tapi justru, Bu, aku baru pulang tadi, ikut ngaji ya. Oh iya dah. Tapi justru makin menguat, dan itu kata Kak Edi juga civil society, masyarakat itu terbelah ya, ada yang mendukung, ya masih ada orang yang bersuara. Tapi satu sisi Kak Edi juga menggunakan kaidah usuliyah ya, kalau satu lembaga itu nggak baik, itu jangan dibuang semuanya ya. Kalau nggak bermanfaat atau ada masalah, itu jangan dibuang lembaganya, tapi tetap KPK itu, dalam konteks KPK itu tetap dipertahankan, meskipun nanti independensinya atau perannya itu ya nggak seperti yang seharusnya, tapi mengecil saja.
Jadi itu kalau dari itu kan sebenarnya dari segi pikiran-pikiran dari kalangan orang-orang yang elitis ya. Tapi kalau untuk rakyat, kalau melihat penjelasan itu justru memadamkan ya, memadamkan apa harapan sama sekali itu. Justru akhirnya kalau ucapan-ucapan seperti tadi bahwa kehilangan harapan terhadap 4 hal itu sudah hopeless, kehilangan harapan terhadap Presiden Jokowi, kehilangan harapan terhadap pemerintahannya, dan kehilangan harapan terhadap KPK, dan terakhir kehilangan harapan terhadap kaum intelektual baik mahasiswa, dosen maupun guru besar yang kebanyakan umumnya diam. Dari 3.000 guru besar itu katanya hanya 77 yang bersuara, itu pun kan didorong terus oleh guru besar yang sangat senior, yaitu Profesor Dr. Emil Salim, ya, keponakan dari Haji Agus Salim. Jadi kalau memang kelompok elit yang diwakili oleh KID itu kehilangan harapan, terus saya kira harus ditumbuhkan harapannya di kalangan rakyat itu apa, dan itu yang nggak terjawab ya di apa harapan yang harus muncul di kalangan rakyat itu apa. Kalau di kalangan elit yang diwakili oleh KID itu memang kehilangan harapan total ya, kira-kira begitu. Terus harapan yang ada di rakyat itu apa kalau gitu? Kalau kita betul-betul mengikuti ucapan narasi-narasi dari KID yang tadi ada di channelnya Hersubeno Point, itu kan jadi rakyat jadi tambah susah hidupnya. Fungsi-fungsi intelektual saya kira haruslah menumbuhkan harapan kepada rakyat. Nggak apa-apa kehilangan harapan kaum intelektual terhadap pemerintah, terhadap Presiden Jokowi, terhadap KPK, dan terhadap dunia kampusnya sendiri. Tapi bagaimana menumbuhkan harapan terhadap rakyat ya? Kalau saya sih, kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan, dan rakyat harus menolong dirinya sendiri, dan janganlah menggantungkan harapan kepada para pemimpin, tapi gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul kita menolong diri sendiri sekarang ini. Itu menurut saya. Sorry Kak Edi, omongan saya nggak terlalu sistematis seperti Kak Edi ya. Oh ya, untuk penonton ini saya perlu kenalkan, ini guru saya dulu. Saya pernah, ya sebenarnya istilahnya bukan jadi tukang sapu 14 meter. Saya pernah ini diajar ya, apa dosen KID ini atau Azumardi Azra ini, dosen saya dulu, dosen filsafat Islam. Wah, dosen filsafat Islam dan dosen filsafat Barat ya. Untuk kedua mata kuliah itu saya dapat A tuh dua-duanya, alhamdulillah. Padahal nggak pinter-pinter amat. Dan KID ini atau Azumardi Azra ini guru pertama saya dalam menulis, karena KID inilah atau Profesor Dr. Azumardi Azra yang waktu itu dosen muda ya, waktu umur 27-28 itu saya jadi mahasiswanya. Itu KID ini atau Azumardi ini yang mengoreksi tulisan pertama saya tentang resensi buku berjudul Naik Turunnya Ikhwanul Muslimin. Itu judul itu dari Azumardi Azra, dan kemudian dimuat di majalah Kiblat. Itulah tulisan pertama ya 6 halaman yang dikoreksi oleh Azumardi Azra, dan dari tulisan pertama itu yang dimuat di majalah Kiblat tahun 83, itulah saya dapat honor pertama 10.000 tahun 84, dan itulah yang mengasah ya tulisan itu atau bimbingan dari Azumardi Azra, itulah yang mengasah bicara-bicara intelektualisme saya melalui dunia tulis menulis, sehingga puluhan buku lahir dari celah-celah jari jemari saya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat di Parung Youtuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Terima kasih ya Kak Edi ya, sudah menjadi ini ya, memberikan jalan sehingga saya bisa menulis buku, setidak-tidaknya memiliki tradisi yang kuat, yaitu tradisi membaca buku karena gemblengan, dan tradisi atmosfer intelektualisme yang ada di Ciputat dulu ya, di kampus UIN, yang sekarang UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Gitu ya. Ya sebenarnya peran-peran UIN tidak terlalu signifikan. Yang lebih signifikan adalah di dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam, khususnya diskusi-diskusi yang dikembangkan di asrama mahasiswa, dan saya 2 tahun di asrama Aula Insan Cita
HMI cabang Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.